Halo semuanya, pada video kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan bagaimana cara membuat sebuah aplikasi, yaitu aplikasi untuk convert atau mengubah suhu di Celsius, Fahrenheit, atau Fahrenheit ke Celsius, Reaumur, Kelvin, dan juga sebaliknya. Untuk contoh aplikasinya seperti ini ya. Dan ini adalah contoh untuk aplikasinya. Di sini kita bisa memberikan nomor sesuai yang kita butuhkan. Contoh di sini saya 12. Kita hitung, dan untuk Fahrenheit-nya dia bernilaikan 53,6. Dan di bawah sini ini adalah rumus untuk menghitungnya. Di sini kita bisa menuliskan apapun. 21 contoh 10 ya, hitung lagi dan hasilnya 50. Dan ini adalah rumus dari 10 ini, dia akan masuk ke sini. 10 kali 9/5 ditambah 32 ada 50 Fahrenheit. Ini untuk menghitung Celsius ke Fahrenheit. Dan untuk lainnya saya akan coba ke Kelvin. Nah ini dia untuk Kelvin, dia benar 10 Kelvin dikurangi 27,3 dan seterusnya, dia akan diubah ke Fahrenheit. Ini adalah rumusnya. Apabila dia sama, dia 0 dan tidak ada rumus. Dan untuk formula ini dia akan berganti seiring dengan tombol yang kita pilih. Jadi apabila kita ingin Fahrenheit, dia akan berganti pada rumus untuk mencari hasil dari Fahrenheit. Apabila saya menekan Celsius di sini, dia tidak ada rumus karena sama ya. Dan untuk Kelvin, dia akan berubah ke Kelvin juga. Oke, contohnya seperti itu untuk aplikasinya. Dan di sini saya akan menggunakan TK Enter seperti biasa dan tentunya menggunakan bahasa Python. Untuk langkah pertama kita import terlebih dahulu untuk font, karena saya ingin memperbesar sedikit dari ukuran font itu. Jadi TK Enter font seperti ini. Setelah itu sini saya akan menuliskan membuat mengatur aja ya, mengatur ukuran font. Oke, lalu di sini saya beri nama font, lalu TK Enter font, lalu font lagi. Setelah itu saya ingin mengatur untuk ukurannya, jadi saya beri size 15. Untuk yang selanjutnya kita akan membuat frame baru di dalam aplikasi kita, karena saya ingin menaruh semua atribut-atributnya nanti ke dalam sebuah frame baru agar dia terlihat lebih rapi. Oke, membuat sebuah frame baru. Oke, lalu saya beri nw new frame untuk namanya, dan tentu saja label frame. Taruh dia ke dalam main aplikasi kita atau main window kita. Maaf. Teks saya beri temp converter seperti ini. Lalu saya beri pad x dan pad y. Pad y. Pad x 10 dan untuk pad y nya juga 10. Setelah itu jangan lupa untuk menaruhnya ke dalam main window kita. Saya menggunakan place di sini. Lalu x sama dengan dan y sama dengan untuk x nya dia bernilai 15 dan y nya dia bernilaikan 10 karena saya menaruhnya sedikit, memberi jarak untuk atasnya nanti. Setelah membuat frame, saya ingin memberikan judul dan tulisan-tulisan yang dibutuhkan untuk aplikasinya nanti. Jadi di sini saya akan membuat judul dan tulisan sama dengan, kita akan membuat sama dengan yang ada di tengahnya tadi. Jadi saya ingin sekalian membuatnya dengan judul sama dengan label. Untuk main windownya kita masukkan ke dalam frame teks. Lalu untuk teksnya saya beri nama temperatur dan langsung menaruhnya ke dalam main window atau frame baru. Frame barunya 0 dan untuk kolomnya saya beri 3. Kita lihat dulu. Oke, temperatur sudah. Setelah itu saya memberikan sama dengan samde aja ya, biar lebih ringkas. Label, lalu nw frame text berikan sama dengan di sini dan berikan grid
Saya menggunakan grid di sini agar lebih mudah untuk menatanya. Jadi saya tidak perlu memikirkan jarak antar kotaknya nanti. Dia akan otomatis untuk tertata. Apabila ingin menaruhnya pada tempat yang spesifik atau tempat yang benar-benar sulit untuk dijangkau dengan grid, bisa menggunakan place. Row, untuk row-nya pertama ya, dan kolomnya saya beri kolom 1 karena dia berada di tengah, kan 0, 1, dan 2. Oke, setelah itu saya akan membuat untuk kotaknya, kotak inputan datanya, membuat kotak input nomor. Lalu saya tuliskan E1 di sini ya, lebih mudah, entry, dan masukkan ke dalam label frame sama seperti label tadi ya. Dan saya kopikan saja 2 kali. Ini untuk E2, masukkan ke dalam new frame semua. Lalu untuk ukuran fontnya saya akan memasukkan dari ini, untuk font yang telah kita buat tadi ini dalam entry. Jadi E1 font ini untuk mengatur fontnya. Jadi saya menuliskan font di situ, lalu masukkan nama font tadi. Oke, saya buat 2 kali. Dan untuk yang kedua, untuk kotak yang kedua saya akan memberikan 0 karena untuk menandakan kotak yang pertama belum diisi apapun. Jadi saya akan memberikan 0 terlebih dahulu seperti ini, dan kita taruh E1 dan E2 nya ke dalam main window kita. Jadi untuk gridnya saya menaruhnya di baris kedua. Saya taruh di baris kedua, dan untuk kolomnya saya beri 0 karena dia berada di paling kiri atau paling pertama. Dan untuk yang kedua, row-nya sama-sama 1 karena 1 baris ya. Dan kolomnya saya beri 2 karena dia berada paling kiri atau nomor 3 ya. Kita lihat terlebih dahulu bagaimana hasilnya. Sepertinya sedikit lebih lebar ya. Sepertinya untuk judulnya kolom span saja karena saya ingin memberikan dia di tengah. Oke, dia sudah berada di tengah. Selanjutnya saya ingin mengatur untuk kotaknya tadi, untuk kotak entry tadi yang terlalu panjang ini. Jadi saya akan mengatur width-nya 15, dan yang kedua juga sama 15 juga. Oke, sudah teratur ya. Untuk kanan kirinya sudah lebih mendingan dari tadi. Oke, untuk selanjutnya saya akan membuat kotak pilihan untuk kita dapat memilih temperatur yang akan kita ubah nanti. Contoh Celsius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Jadi di sini saya akan membuat option menu untuk pilihan. Saya beri option saja. Di sini saya akan memberikan pilihan-pilihan atau nilai yang disediakan nanti pada tombol. Jadi saya beri Celsius, lalu Fahrenheit, Kelvin, Reaumur. Saya beri nama click untuk string var yang akan menampung semua nilai-nilai pada tombol. Jadi saya beri nama klik saja, klik, lalu set option 0. Fungsi untuk set option ini agar yang ditampilkan pertama kali tidak kosong, dan yang ditampilkan pertama kali adalah Celsius karena yang biasa digunakan kan Celsius. Lalu untuk tombolnya saya beri nama drop option menu dan taruh ke dalam frame baru. Di sini saya langsung masukkan untuk ini ya, variabel atau nilai yang kita masukkan tadi. Jadi langsung masukkan saja, klik di sini, lalu kita masukkan option. Jangan lupa untuk memberi bintang di sini agar dia membaca tulisan yang di sini adalah tulisan yang berbeda. Maksudnya ini adalah tulisan pertama, dan ini tulisan kedua, ini ketiga, dan ini keempat. Apabila kalian tidak memberikan bintang, yang ditampilkan adalah semua ini. Semua yang ada di sini langsung ditampilkan secara bersamaan. Oke, lalu setelah option saya akan memberikan comment di sini, rumus. Lalu jangan lupa untuk menaruhnya pada main window kita.
grip. Untuk row-nya saya beri 2 dan kolom saya beri 0 karena di paling kiri ya, terletak paling kiri di adalah urutan pertama. Dan di sini saya akan memberikan drop config. Sini saya akan mengatur untuk ukuran dari tombol option menunya. Width saya beri 20. Saya lihat hasilnya terlebih dahulu. Oh ya, kita belum bisa menjalankan apabila masih ada rumus yang belum dibuat. Jadi untuk mencoba dahulu saya buat rumus. Saya beri pas saja ya. Oke. Dan untuk tombolnya nanti akan terlihat seperti ini. Jadi di sini saya akan membuat 2, kopikan saja lebih cepat ya. Kliknya kalian tinggal menambahkan 2, agar tidak perlu ribet-ribet lagi memikirkan namanya. Dan untuk kliknya juga ganti klik 2 ya. Jangan lupa untuk row-nya dia sama-sama 2 tapi dia berada nomor 3, jadi kolom ke 2. Nah, ini adalah hasilnya. Celsius, ini juga Celsius. Untuk konfigurasinya saya ganti ke Fahrenheit 1. Oke, ke Fahrenheit. Setelah itu saya akan membuat sebuah tombol lagi, tombol untuk menghitungnya. Sini saya akan membuat tombol menghitung. Untuk ini saya beri nama aja ya biar bisa membedakan nanti. Memasukkan nilai untuk membuat pilihan temperatur. Saya beri nama btn seperti biasa ya. Lalu button, taruh ke nv frame, lalu teks. Saya beri nama count untuk menghitung ya, counting. Lalu comment saya beri lambda karena kita akan mengirimkan fungsi yang sama pada option menu. Karena di option menu secara otomatis dia akan mengirimkan satu nilai ke dalam rumus ini. Jadi kita akan menggunakan cara yang sama pada tombol. Jadi saya berikan lambda ya ke rumus. Saya beri nama hitung. Oke. Dan di sini saya beri rm ya untuk rumus. Jadi saya taruh saja ke dalam main window. Untuk tombol dia berada pada nomor 3 ya, dan kolom yang kedua kita coba dulu. Dan saya beri countnya di sini ya untuk tombolnya. Setelah itu kita akan membuat rumus untuk menghitung dan menampilkan rumus-rumus yang ada di sana. Oke, kita langsung saja pas kita hapus. Untuk sebelumnya saya akan membuat nama dari fungsinya, menuliskan rumus dan semua fungsi. Di sini saya akan memberikan tulisan label untuk formulanya, jadi ms label taruh ke dalam new frame, lalu teks formula untuk nama dari rumus ya, dan saya beri background kuning. Setelah itu jangan lupa taruh ke dalam rms label agar lebih spesifik tempatnya. X sama dengan dan Y sama dengan. Untuk X saya beri 1 paling kiri ya, dan untuk Y nya saya beri 90 karena dia agak bawah. Setelah itu saya akan memberikan rumus awal karena pada tombol awal tadi kita menggunakan Celsius ke Fahrenheit. Jadi saya akan memberikan rumus itu terlebih dahulu ke dalam aplikasinya. Di rumusnya label nv frame lalu teks. Untuk rumus dari Celsius ke Fahrenheit adalah angka yang kita masukkan tadi. Jadi saya memberikan C saja, C atau suhunya di sini, jadi titik-titik seperti ini, Celsius dikali 9/5, kita kurung saja. Lalu ditambah 32.
titik lagi untuk tempat jawaban atau menandakan ini adalah tempat jawaban. Oke, seperti ini. Lalu kita taruh juga di dalam main window kita. Kita taruh di place juga di dekat tulisan formula. X sama dengan 50 dan Y-nya sama dengan 90. Seperti ini aja, dan untuk RM saya beri pas terlebih dahulu. Coba lihat untuk hasilnya. Nah, seperti ini. Ini adalah tombol formula, ini adalah nama formula, label formula, dan di sini ada rumus untuk menghitungnya nanti. Oke, setelah itu kita buat untuk fungsinya. Pertama di sini saya akan memberikan cek apakah rumus sudah ada pada main window, karena kita akan ganti rumusnya nanti. Jadi agar tidak tempo atau tertindih satu sama lain, jadi saya harus menghapus untuk tulisan sebelumnya dan menggantinya ke tulisan yang baru. Jadi saya di sini akan memberikan cek rumus. Saya menggunakan Python Dictionary ya. Yes. Setelah itu saya ingin menghapus tulisan pada kotak 2, karena setelah saya ganti pasti akan menambahkan tulisan baru pada kotak 2 juga. Jadi agar tidak menambah atau tumpuk-tumpuk nanti, saya menghapusnya terlebih dahulu dan menggantinya ke dalam jawaban atau hasil yang telah kita hitung tadi. E2.del seperti ini, lalu 0n untuk menghapus semua. Setelah itu mendapatkan nilai dari kotak. Kita ambil kotak 1, kita ambil untuk nilai E1 nya .get, dan kotak 2, oh ya ini klik ya, bukan E1 karena saya mengambil nilai dari pilihan, jadi saya akan mengambil klik ini dan klik ke 2 juga, pilihan dari Celsius, Reaumur, Fahrenheit seperti itu. Dan saya juga mengambil untuk nilai dari nomor pertama ya, karena dia pada entry, jadi untuk hasilnya dia bertipekan string atau tulisan. Berarti e1.get ya, dan kita harus mengubahnya jadi bernilai integer atau bernilaikan angka. Di sini saya berikan int seperti ini saja. Oh ya, di sini saya akan menghilangkan tulisan sebelumnya pada formula, dan saya akan membuat global rumusnya ini, fungsi dari global ini agar mengubah rumus ini atau variabel rumus ini menjadi global variabel, karena jika dia berada di dalam sebuah fungsi dia adalah local variable. Jadi saya akan menghubungkan dia ke semuanya, dan untuk itu saya menggunakan global untuk mengubahnya jadi global variable agar diakses atau agar bisa diakses ke semua tempat. Jadi bisa di luar sini ini terbaca, dan di dalam sini juga terbaca. Setelah itu if jika rumus ini in check rumusnya dot place forget, agar dia terhapus. Maksudnya di sini adalah, atau di dalam cek ini ada tulisan atau nilai yang bertuliskan rumus ini in check, dia akan menghapus rumusnya. Dan selain itu kita pas. Jadi jika tidak ada tulisannya, berarti kita lanjut saja. Oke, terus selanjutnya saya akan menuliskan rumus dan menentukan hitungan. Menuliskan rumus dan menentukan hitungan apa yang kita gunakan untuk mengubah nilai yang kita pilih. Jadi if kotak 1 sama dengan Celsius, dan ini akan sedikit panjang ya untuk rumus yang kali ini, and kotak 2 sama dengan Fahrenheit. Jadi apabila kotak pertama tadi pilihannya Celsius dan kotak kedua adalah Fahrenheit, dia akan mengerjakan ini. Simpelnya seperti itu sih. Untuk pertama saya akan buat rumusnya
sama dengan label, taruh ke new frame, setelah itu teks, dan saya akan memberikan hitungan juga, hitungan sama dengan, dan saya akan mengcopy untuk semuanya. Berarti di sini ada satu, sini saya ganti elif. Untuk Celsius dia ada 3 pilihan. Untuk Fahrenheit dia juga ada 3 pilihan juga. Saya copy saja seperti ini dan saya ganti juga untuk sini. Untuk Fahrenheit juga ada 3 ya, 3 semuanya. Celsius, Fahrenheit, lalu Kelvin, atau saya akan berikan Reaumur terlebih dahulu ya, enak aja. Oke, Reaumur. Sini saya ganti Reaumur. Kita copy juga, Reaumur ada 3 pilihan. Setelah itu yang terakhir adalah Kelvin. Sini Kelvin. Kita copy juga untuk Kelvin. 1, 2. Dan sepertinya sudah semua ya untuk fungsinya. Ini adalah semua kemungkinan yang bisa kita pilih pada kotak yang kita buat. Jadi untuk Celsius di Fahrenheit, dan untuk yang kedua saya ingin menggantinya ke Kelvin, dan untuk yang ketiga saya akan ke Reaumur, dan yang keempat ini untuk Fahrenheit dia ke Celsius, dan kedua ke Kelvin, dan yang ketiga dia ke Reaumur. Dan untuk yang lainnya juga sama, Reaumur ke Celsius sudah benar ya, dan untuk yang kedua Reaumur ke kita copy saja untuk Fahrenheit-nya karena terlalu panjang ya, biar lebih cepat. Oke, setelah itu yang ketiga Reaumur ke Kelvin. Setelah itu Kelvin ke Celsius sudah benar, dan yang kedua Kelvin ke Fahrenheit, dan yang ketiga Kelvin ke Reaumur. Oke, seperti itu. Kita akan mengubah teks di sini. Kita akan menuliskan setiap tombol memiliki rumus yang berbeda. Jadi ini akan sedikit lebih panjang ya. Langsung saja. Oke, setelah seperti ini, setelah saya menuliskan semuanya di sini, saya juga akan elif satu lagi ya. Saya akan kopikan ini untuk apabila dia dipilih atau memilih sama Celsius dengan Celsius, Fahrenheit dan Fahrenheit, dan semuanya, untuk menuliskan kalau dia tidak ada rumus. Di sini saya akan mengganti ke Word Web terlebih dahulu agar lebih mudah ya untuk penulisannya. Nomor 1. Karena dia bernilai sama dengan kotak pertama. Untuk tulisannya saya ganti tidak ada rumus. Setelah itu sini saya mengganti antara kotak 1 Celsius dan Celsius. Saya tambah
OR di sini agar semuanya dapat digunakan, atau saya bisa menambahkan fungsi lain. Saya copy untuk Fahrenheit. Saya tambah OR lagi di sini. Saya tambahkan Celsius, Reaumur, dan sini juga Reaumur. Saya tambah satu lagi, atau Kelvin dan Kelvin. Oke, untuk nomornya dia nomor 1 karena sama. Setelah itu saya akan menaruhkan semua fungsi dan nomor tadi ke dalam kotak kedua. Oke, untuk hasil sama dengan hitungan yang ada ini untuk hitungannya nanti. Setelah itu E2 insert 0 tekan hasil. Oke, setelah itu saya akan menaruh untuk rumusnya nanti ke dalam main window. Jadi rumusnya place untuk X nya sama dengan 50 dan Y nya sama dengan 90 ya. Oke, setelah itu saya akan mencoba apakah sudah berhasil atau belum. Ini untuk tampilan pertama ya. Pertama kita masukkan 12, kita count, belum ada apapun karena kita belum memberikan hitungan atau rumusnya. Apabila saya mengganti di sini Fahrenheit, lihat dia tidak ada rumus tapi dia sudah menghitung karena sama ya. Apabila saya mengganti ke Kelvin, ini adalah rumus Kelvin ke Fahrenheit, dan ke Reaumur, ini adalah Reaumur ke Fahrenheit. Lihat untuk angkanya dia masuk ke dalam formula. Jadi saya beri 10 contoh, saya count, nah dia akan berganti ke 10. Jadi ini akan otomatis berganti dan masuk ke dalam rumus. Ini akan memudahkan kita apabila kita ingin menghitungnya sendiri atau manual ya, menggunakan tangan kita sendiri. Oke, untuk selanjutnya saya akan memberikan semua fungsi atau tambah-tambahan atau rumusnya ke dalam aplikasinya. Jadi untuk pertama kita cocokkan saja untuk rumusnya pada ini. Untuk nomornya saya menggunakan nomor 1 di sini ya. Nomor 1 saya kalikan, berarti nomor 1 di sini ini dikali dengan 9/5. Jadi saya berikan bintang 9/5. Lalu ditambah dengan 32. Seperti ini aja sudah cukup. Dia sudah bisa menghitung dengan benar antara Celsius ke Fahrenheit. Cukup seperti ini aja, kita cocokkan dengan rumus yang telah kita tulis tadi. Oke, untuk selanjutnya nomor 1 ini ditambah dengan 275. Saya copy saja ya. Nomor 1 ditambah dengan 275, dan untuk yang ini 4/5. Oke, saya hapus dulu. Oke, seperti ini dia dikali dengan nomor 1. Oke, untuk selanjutnya dia nomor 1 dikurangi dengan 32, lalu dikali dengan 5/9. Dan untuk tulisan semua ini saya akan cantumkan di deskripsi nanti, silahkan copy saja dari situ agar lebih cepat untuk pembuatannya nanti. Nomor 1 juga di sini dia dikurangi 32 dan dia dikali dengan 5/9 ditambah 273,15. Oke, untuk Fahrenheit ke Reaumur nomor 1 lagi, lalu dia dikurangi dengan 32, setelah itu dikali dengan 4/9. Lalu Reaumur Celsius dia 5/4 dikali dengan nomor 1. Nomor 1 seperti ini saja karena saya menyamakan ini ya, sama. Lalu ke Reaumur 9/4 dikali dengan nomor 1 lagi, lalu dia ditambah dengan 32. Oke, untuk hitungan sudah seperti ini. Kita coba apakah dia sama atau
benar. Untuk Celsius ke Fahrenheit kita count. Saya akan mengecek dengan menggunakan konverter yang ada di Google. Saya akan membuka Google terlebih dahulu. Dan ini adalah contoh dari temperatur yang ada di Google ya. Saya akan membandingkan dengan punya saya apakah sudah benar atau tidak untuk penghitungannya. Saya buka dulu. Nah, ini punya saya ya. Dan di sini saya akan coba untuk 12. Lihat ini sudah benar ya. Dia 53,6, di sini juga 53,6 Fahrenheit. Di sini tidak ada reaumur ya. Jadi saya tidak bisa membandingkan untuk reaumur apakah dia benar-benar benar. Maksudnya memang benar atau tidak, tapi saya yakin itu benar karena saya sudah melihat rumus-rumus untuk mengubahnya. Jadi insya Allah sudah benar ya. 12, 53 dan Fahrenheit ke Celsius. Saya akan menggantinya ke Fahrenheit. Di sini saya ganti ke Celsius. Lihat dia juga sudah benar. Dan Kelvin, di sini saya mengganti ke Kelvin, ke Celsius. Dia juga sudah benar. Lalu saya akan coba ke yang lain, ke Fahrenheit mungkin ya, Kelvin. Dia juga sama ya, sudah benar juga. Apabila Celsius ke Kelvin, maaf, ini Celsius. Nah, untuk hitungannya sudah benar ya. Jadi sepertinya untuk aplikasi kali ini sudah jadi, dan untuk hitungan kali ini sudah sama ya, di sini sudah bisa mengganti rumus yang ada di sini. Jadi mungkin sampai sini terlebih dahulu untuk video kali ini. Apabila kalian memiliki pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar. Dan untuk tulisan-tulisan kali ini saya tuliskan di kolom deskripsi, silahkan kalian cek di sana. Seperti tulisan-tulisan yang ada di sana, rumus semuanya saya taruh di sana. Dan untuk source code untuk seluruhannya saya akan cantumkan linknya juga untuk mendownload apabila kalian ingin mempelajari atau membenarkan aplikasi saya ini. Dan terima kasih yang telah menonton. Apabila kalian merasa video ini bermanfaat, silahkan like, komen, dan subscribe. Dan silahkan share ke teman-teman kalian juga. Dan jangan lupa untuk aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih.